Kembali menyaksikan Gold Outlook 2026 dipersembahkan oleh CNBC Indonesia. Dan kini kita akan membahas lebih lanjut terkait tentang peran bullion sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem emas nasional. Dan tentunya acara hari ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya support dari Antam, PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk dan juga PT Pegadaian. Dan saya akan berdiskusi bersama dengan Bapak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilanjutkan oleh Bapak Hari Gamawan, Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK lainnya OJK, Bapak Tirta Karma Senjaya, Kepala Bapepti, Handi Sutanto, Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk, Damar Latri Setiawan, Direktur Utama PT Pegadaian, dan juga Anton Sukarna, Direktur Sales dan Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Baik, saya akan mulai diskusinya dari Pak Ferry. Pak Ferry, saya mau langsung ke Pak Ferry. Pak Ferry, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bullion bank, Pak. Pengembangan usaha bullion bank ini bertujuan memaksimalkan peran cadangan emas untuk bisa mendorong perekonomian nasional. Nah, bagaimana peran ini bisa diwujudkan di tahun 2025 lalu dan apa yang akan diimprove lagi Pak di sepanjang tahun 2026? Masih Mbak Saf, jadi beberapa hal untuk yang 2025 udah kita sampaikan ya. Betul. Penguatan pondasi, regulasi, kemudian juga perizinan, kemudian tadi aspek perpajakan itu yang kita coba dorong gitu untuk tadi mengoptimalkan cadangan emas kita yang tadi yang 3.600 maupun yang 1.800 yang ada di masyarakat gitu. Nah di 2026 ini kita harapkan itu bisa scaling up gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai dengan 11 bulan ini ya, Pak Damar, Pak Anton, itu udah mengakumulasi 156 ton emas gitu ya, baik yang bullion product maupun yang non bullion product. Kita harapkan ini bisa terakumulasi lebih tinggi gitu di tahun 2026. Kenapa? Karena pondasinya itu udah ada gitu ya. Udah ada perizinan udah dapat, kemudian juga legal basisnya sudah ada gitu ya. Jadi kita harapkan bisa terakselerasi. Maka itu ada beberapa hal yang kita harapkan, ini aspirasi nih Pak Damar, Pak Anton ya. Pertama tadi, karena kita masih punya 1.800 emas yang ada di masyarakat, maka kita harapkan mobilisasi simpanan emas itu bisa lebih cepat tuh, lebih banyak masuk ke sistem. Kenapa? Karena di dalam produknya Bullion, di dalam produknya Pak Pegadaian maupun BSI itu kan udah ada simpanan, udah ada pembiayaan, sudah ada untuk yang perdagangan maupun penitipan. Jadi dalam konteks produk, masyarakat tuh punya pilihan yang cukup gitu ya. Setelah emas yang ada yang sekarang dimiliki, tinggal pilih nih mau disimpan, kalau butuh pembiayaan ya pembiayaan, kemudian perdagangan gitu ya maupun juga penitipan. Ini kita harapkan dengan berbagai inovasi yang mungkin detail nanti bisa diceritain oleh Pak Damar sama Pak Anton ya. Kami membayangkan tadi kita harus punya teknologi atau punya platform yang memungkinkan eee, masyarakat tuh jadi mudah untuk mengakses layanan Bank Bullion. Apakah dengan teknologi digital, apakah ATM gitu ya, atau apapun gitu ya. Ya mungkin saya yakin teknologi itu udah ada. Sehingga masyarakat pada saat masuk ke Bank Bullion atau masuk ke dalam ekosistem Bullion mereka nggak kesulitan gitu ya. Mereka punya uang, mereka punya emas, silakan gimana caranya dengan inovasi berbagai hal itu bisa masuk ke sistem Bullion. Yang kedua adalah tadi memperdalam produk. Jadi kalau sekarang di Bullion itu, sudah ada 4 produk yang bisa dipilih, nah kita harapkan dari turunan produk Bullion ini itu kita bisa berkembang juga. Apakah dari pasar modal gitu ya, apakah dari sektor jasa keuangan yang lain yang ada di Pak Hari gitu, itu kita harapkan bisa berkembang juga gitu. Ya sehingga masyarakat makin banyak punya pilihan gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik dari, masyarakat kita. Tadi kita baru diskusi pagi gitu ya, ternyata ada segmented gitu ya. Nanti bisa Pak Damar bisa cerita, yang di Padamar itu, yang di Pegadaian itu masyarakat yang mana gitu ya. Kemudian juga ada produk yang lain, itu juga ada karakteristiknya juga. Itu jadi dengan berbagai produk, dengan berbagai inovasi tadi itu lebih dekat dan masyarakat punya banyak pilihan. Sehingga kita harapkan itu bisa masuk lagi ke dalam sistem. Yang kedua adalah mengenai tadi setelah ditaruh di bank Bullion, ini kan harus dimanfaatkan gitu ya, jangan sampai idle. Kita harapkan tadi setelah terakumulasi
banyak di dalam Bank Bullion dari yang 1.800 ataupun dari yang produsen, maka ini bisa di-channel-kan ke sektor-sektor yang produktif. Kenapa? Karena tadi pemerintah pengen pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang penting juga sekarang adalah job creation. Nah, ini ada di mana? Ada di industri perhiasan gitu ya. Sehingga kalau tadi sumber daya yang diakumulasi oleh Pegadaian maupun BSI itu kemudian bisa disalurkan dengan baik, dengan harga yang affordable ya Pak Damar, Pak Anton, itu akan lebih baik lagi. Industri perhiasan kita berkembang, ekspor berkembang, job creation itu berkembang. Tentu yang penting juga kita harapkan adalah kita juga pengen tadi, karena potensi masih besar, kemudian masyarakat mungkin belum terlalu aware terhadap, Bank Bullion serta produk-produknya pun turunannya nanti, maka yang penting juga adalah, eee edukasi dan literasi gitu ya. Ini penting gitu ya. Karena tadi Pak Irwan itu mention gitu ya, bahwa, sekarang nih kalau masuk ke Bank Bullion, kalau dulu kan emasnya dilihat, di rumah tuh ada emas gitu ya. Ada fisiknya, Ada bisa fisiknya dipegang, gitu, bisa betul. dipegang gitu ya. Tapi kalau nanti di Bank Bullion, yang ada angka gitu ya. Kalau di handphone ya cuma angkanya berapa, tapi emasnya seperti apa, itu kan masyarakat perlu diedukasi. Ya. Sehingga Padahal itu bagaimana. terjadi di kita dengan menyimpan dana kita di bank. Nah, makanya tadi, ini kan tetap perlu ada adaptasi gitu Iya, ya, iya, iya. dari kalau uang mungkin mereka udah terbiasa. Tadi emas ini kan biasanya kita lihat fisiknya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti yang juga kita titip, nanti kita kawal terus dengan teman-teman OJK adalah bagaimana, teman-teman di Pegadaian atau di BSI itu bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Meyakinkan masyarakat bahwa cara terbaik untuk menyimpan emas yang mereka miliki adalah di, Pegadaian atau di BSI atau di Bullion Bank kita Bullion gitu. Itu Bank. mungkin yang kita pengen dorong nanti di 2026 gitu ya Mbak Hmm. Asaf. Oke, ingin dorong di 2026. Saya ingin bahas lebih banyak lagi terkait dengan kebijakan, tapi saya mau ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, tadi kan udah disinggung nih Pak. Bagaimana Anda melihat semua tipikal-tipikal ini, mulai dari perdagangan, penitipan, tabungan, hingga pegadaian ini bisa bersinergi membangun ekosistem usaha Bullion ini? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dan saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi juga kepada CNBC karena ini bisa mempertemukan berbagai komponen yang ada di ekosistem emas ini. Dan sebenarnya Mbak, ini sebenarnya mereka tuh sering kumpul-kumpul gini juga, jadi bukan hanya ini. Jadi apa yang kita eh, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak dan juga Ibu itu sebenarnya juga menjadi perbincangan kami sehari-hari. Nah, jadi tadi ditanyakan mengenai bagaimana mendorong sinergi dari produk-produk yang ada di dalam Bullion LCK yang menjalankan Bullion ini. Sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa produk itu ada produk tabungan atau simpanan, kemudian ada produk pembiayaan, ada produk penitipan, produk perdagangan. Nah, produk-produk ini tentunya akan mendorong sinergi dengan berbagai komponen ekosistem lainnya. Misalnya seperti terkait simpanan. Simpanan ini kan untuk apa? Untuk menarik tadi dana dari masyarakat dalam bentuk emas yang konon jumlahnya itu sampai 1.800 ton. Mungkin sampai saat ini itu baru ditarik sekitar 120-an atau kurang dari 200, masih banyak sekali. Di mana dana tersebut nanti akan, ini saya akan cerita sinergi lainnya apa, akan didorong ke arah pembiayaan, seperti perusahaan pembiayaan emas, perhiasan emas mereka butuh bahan baku, selama ini mereka kesulitan, ada yang akhirnya sampai impor sehingga impact-nya juga sampai ke devisa. Nah, inilah yang akan sinergi yang kita harapkan dari simpanan. Kemudian dari produk penitipan. Produk penitipan ini kan ini berbeda dengan simpanan. Nitip itu taruh ke tempatnya Pak Damar di Pegadaian, taruh tempatnya Pak Anton dengan apa? Dengan harapan supaya aman. Nah, di sini produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh keamanan. Walaupun tadi sempat disinggung oleh Profesor, harus ini juga, harus dilihat juga nih ke depan terkait dengan keamanan dari Bullion Bank ini. Jadi itu terkait dengan penitipan. Satu hal lagi, penitipan emas ini juga akan mendorong produk lainnya, yaitu apa? Produk ETF emas. Karena pihak yang menjalankan produk ETF emas ini bisa menempatkan emasnya itu ke Pegadaian atau BSI atau lembaga nanti yang akan muncul untuk di-create menjadi produk ETF.
Nah, kemudian terkait perdagangan tentunya sinerginya adalah diharapkan dia terus akan mendorong pertumbuhan dari perdagangan emas makin ramai, membentuk acuan harga, menjadi alat untuk melakukan lindung nilai dan seterusnya. Jadi tentunya inilah sinergi yang diharapkan dari produk-produk yang ada. Dengan LJK lainnya, asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, termasuk perusahaan perantara, platform dan seterusnya, itu juga akan terus didorong sinerginya. Nah, ini kemarin saya juga sempat berdiskusi Pak terkait tentang ETF Gold ini. Sebenarnya sebelum kita bahas tentang ETF Gold, peta jalan pengembangan usaha bullion dulu Pak kita bahas yang tengah digodok OJK ini seperti apa dan juga akan kapan terbitnya Pak? Ya, ini pertanyaan menarik karena selalu ditanya-tanya terus. Jadi memang pada awalnya roadmap itu kita masih melihat di lingkup LJK penyelenggara penyelenggara Belion ini. Tetapi dalam perkembangan diskusi berikutnya nggak mungkin LJK ini berjalan sendiri. Kita ingin roadmap hanya untuk LJK nggak akan jalan. Karena apa? Tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber lainnya. Kalau LJK ini sudah menawarkan berbagai macam produk keuangan, kemudian laku di masyarakat, tapi suplainya nggak ada, dari sisi hulunya nggak ada, ya percuma juga, nggak jalan. Sehingga saat ini di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga disusun oleh berbagai kementerian dan lembaga dan juga pelaku industri lainnya sedang dipersiapkan roadmap yang lebih besar lagi, yaitu roadmap ekosistem bullion. Jadi nanti roadmapnya itu adalah roadmap ekosistem bullion dan kegiatan usaha. Nah, saat ini masih terus digodok, mudah-mudahan akan segera difinalisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, dan mudah-mudahan 2026 berarti Pak? Tidak terlalu lama tuh ya berarti kita doakan sepanjang tahun bersama, 2026 ya Pak ya? kita doakan bersama, tapi itu nanti akan memberikan acuan yang lebih jelas. Tadi sempat disinggung masalah terkait dengan kebijakan dan semua masukan dari kementerian lembaga sudah dimasukkan di situ. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan arah yang lebih jelas ke depan. Katakanlah dalam 5 tahun ke depan, inilah industri yang akan kita bangun sehingga nanti terkait dengan konsistensi dari kebijakan, terkait dengan kolaborasi, terkait dengan perlindungan konsumen, terkait dengan penguatan infrastruktur dan seterusnya itu bisa tergambar jelas dan mempermudah akan dalam membangun ekosistem emas nasional kita. Oke baik kalau gitu terima kasih Pak Hari. Saya mungkin mumpung masih di meja sini saya mau langsung ke Pak Damar dulu. Pak Damar gimana nih Pak target pengembangan produk bullion Pegadaian di tahun 2026? Makasih ya, 2025 kemarin berkah buat Pegadaian juga. Jadi alhamdulillah kinerja kami bagus. Dan tentunya tepat mau 1 tahun lalu bulan Februari, 26 Februari Pegadaian ditunjuk sebagai bank emas atau bullion bank. Dari 4 itu tentunya 2025 kemarin kami lakukan dengan baik. Yang pertama deposito. Deposito itu cikal bakalnya itu dari tabungan emas. Dan saat ini tabungan emas Pegadaian itu saldonya hampir 18 ton atau tempatnya 17,7 ton untuk tabungan emas saja, yaitu 5,9 juta nasabah yang menabung dalam waktu dekat ini. Dan tentunya pengembangan selanjutnya tadi mungkin disampaikan bahwa kalau tabungan emas kan nggak pegang fisiknya. Nah, tahun 2024 ini kami pengen mendekatkan lagi ke masyarakat bahwa nabung digital itu aman. Dan kalau mau bikin fisik itu gampang. Kami sebar akan ATM. Jadi Pegadaian menyebar ATM yang sewaktu-waktu masyarakat itu nabung dan dia butuh fisik itu bisa diambil di ATM. Jadi ATM Mas Pegadaian itu bisa mulai dari 1, 2, 5 gram sampai 100 gram bisa diambil dari ATM. Sehingga masyarakat semakin tenang bahwa nabung digital itu bagus. Dan tentunya digital yang di Pegadaian ini atau di BSI tentunya ini diawasi dengan OJK. Bahwa dia jamin aman karena apa? Selama saldonya nasabah itu 17,7 ton itu fisiknya ada. Jadi 1:1 itu yang menjadikan kami aman, mitigasi circuitnya juga bagus sehingga sewaktu nasabah mau bebek maupun barangnya ada. Itu yang pertama. Kedua, deposito sekarang masyarakat setelah nabung kemudian bisa didepositokan. Jadi apa yang disampaikan Pak Ferry tadi bahwa masyarakat
nyimpen barangnya di rumah, di bawah bantal, kalau dimasukkan deposito akan dapat margin. Nah, karena dia bisa dapat margin dalam setahun, dia akan mendapat margin. Dan juga di Pegadaian, di Bank Emas ini, orang nabung emas itu bukan dengan uang, tapi bisa bawa emas. Jadi kalau di rumah punya LM gitu, dari Pak Andi gitu, LM berapa lama disimpan bingung, dibawa Tinggal ke bawa Pegadaian, aja. langsung masuk di tabungan emas secara digital. Jadi ini harapannya yang tadi 1.800 ton tadi bisa masuk di bank emas ini. Di samping juga pengembangan ke depan, deposito, kemudian misalnya dia butuh duit, gimana caranya emasku didepositokan, dan nanti di depan bahwa deposito bisa digadaikan. Dalam aplikasi kami Tring itu bisa gadai tabungan emas atau deposito untuk mendapatkan uangnya. Itu. Kemudian yang kedua, setelah deposito tentunya emas kami numpuk kan dari masyarakat, itu harus diputar kembali sehingga kami ada pembiayaan modal kerja emas. Nah, kami kerjasama dengan para pengrajin, toko emas, parikan emas, jika dia butuh modal kerja emas, kami siapkan. Jadi di bank yang emas ini orang bisa ngambil pinjam emas kemudian menggantikan emas. Jadi ini sangat menjaga sekali para pengusaha kenyamanan dalam bertransaksi. Karena apa? Kalau pedagang emas, toko emas itu ya hitungannya bukan untung berapa rupiah, tapi untung berapa gram. Sehingga mismatch tiap hari bisa dibantu dengan bullion bank ini. Kemudian termasuk trading. Trading juga tentunya kita menjembatani para pelaku pasar itu untuk melakukan trading jual beli. Dan yang terakhir adalah titipan koperasi. Nah, titipan koperasi ini sejalan dengan roadmap ke depan adanya ETF, Pegadaian tentunya sebagai gold supply sama custody-nya. Jadi kami sudah siap bahwa nanti sehingga Pak Hari menunjukkan ETF, Pegadaian sebagai supply emasnya sama sebagai custody-nya. Jadi 2026 ke depan tentunya hal inilah yang kita kembangkan sesuai dengan roadmap tersebut. Dan ke depan kami juga tentunya tadi kalau kita ngomong ketemu Pak Adi itu pasti saya ngomong Pak Adi mana barangnya gitu kan. Padahal masyarakat ini sangat butuh sekali sehingga kami mengembangkan sendiri ada nama perusahaan namanya Gali 24 yang saat ini bisa memproduksi 10 ton emas untuk tahun 2025 dan harapan kami 2026 ini bisa memproduksi sampai 15 ton. Paling enggak mencukupi masyarakat dan selama nanti Pak Panca bisa suplai ke kami, alhamdulillah semakin kenceng untuk ke depan untuk memenuhi permintaan masyarakat. Karena alhamdulillah masyarakat Indonesia saat ini benar-benar terliterasi dan paham benar bahwa nyimpen emas itu sebagai alternatif untuk investasi atau untuk melindungi nilai dari kekayaannya. Itu. Baik, boleh dong berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Damar. Mungkin saya selanjutnya mau ke Kepala Bapepti, Pak Tirta. Oh Pak Tirta, baik, iya betul. Pak Tirta, ini karena kita lagi berbicara tentang penjualan emas. Kami ingin tahu juga Pak, evaluasi Bapepti nih Pak, kalau untuk perdagangan emas fisik di pasar berjangka sepanjang tahun 2025 dulu deh Pak, silakan Pak Tirta. Baik, terima kasih Mbak Safrina. Jadi perdagangan emas fisik yang dicatat secara digital di Bapepti ini mungkin saya juga mencoba mengkilas balik dulu sebelum ke 2025. Jadi mungkin kalau kita lihat perkembangannya 10 tahun lalu aja gitu ya. 2015, 2016 harga emasnya mungkin masih 500.000, 600.000. Kemudian 5 tahun lalu masih 1 jutaan. Sekarang harga emas sudah melejit sampai mau nyampe 3 juta. Nah sebenarnya perkembangan emas ini juga tidak lepas dari memang bagaimana masyarakat ini juga di Indonesia terutama dan di global berkembang kepada e-commerce. Jadi kalau kita lihat mungkin e-commerce itu tumbuh di tahun, kalau di Indonesia ya, mungkin kita lihat di 2010-an ya. Waktu itu ada mulai Bukalapak, Tokopedia, ShopeePay, mungkin Shopee itu baru 2015 seperti itu. Nah ketika perkembangan masuk e-commerce itu terutama ketika masuk Shopee itu makin banyak menggeliat karena di dalamnya ini mulai banyak juga ada saldo-saldo emas. Dan kemudian juga banyak platform-platform emas digital yang kemudian waktu itu kebetulan memang belum ada regulasi. Nah kemudian pada saat itu kemudian mulai ada keresahan kalau misalkan ternyata saldo-saldo emas yang ada di e-commerce itu kemudian ada platform-platform yang menjual emas ini
apakah ada emasnya seperti itu kan. Nah kemudian waktu itu di Bapepti sendiri sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan mulai mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 119 tahun 2018 yang mengatur kebijakan untuk perdagangan emas ini. Yang kemudian ditindaklanjut oleh Peraturan Bapepti-nya waktu itu di 2019, Peraturan Bapepti nomor 2 untuk mengatur perdagangan emas digital. Nah sejak itu memang perdagangan emas digital relatif masih stagnan karena memang masyarakat saat itu lebih banyak memegang secara fisik. Walaupun kemudian sudah mulai menginvestasikan secara digital dan kemudian 2019 ini kita sudah mulai ada beberapa platform yang bergerak sampai kemarin 2025 ini sudah ada 7 pedagang fisik emas digital. Yang kemudian nilai transaksinya ini terutama pada saat 2025 ini mendapat lonjakan yang cukup besar. Jadi kalau secara nilai transaksi kemarin sudah mencatat 58,29 triliun. Itu 2024, yang meningkat kemudian menjadi 118,93 triliun atau naik 104% di 2025. Dan volumenya ini kemarin 2024 47,45 ton, menjadi 60,2 ton, naik 26,89%. Dan ini tentu saja catatan yang luar biasa karena memang tentu saja banyak masyarakat yang sudah mulai aware bahwa kalau misalkan beli emas ke toko itu pasti kemudian harus perlu effort ke toko. Terus kemudian mungkin barangnya belum tentu ada. Kemudian belum ngantrinya. Belum lagi kemudian kalau udah diambil pulang jangan-jangan dibegal gitu kan seperti itu. Nah, untuk itu kemudian terlihat bahwa kemudian tercatat usernya ini semakin luar biasa. User yang tercatat ini diregister di 7 pedagang masjid, salah satunya ini Antam juga menjadi anggota yang sudah mendapatkan izin sebagai pedagang fisik masjid kita, sudah 16 juta user. Yang mana di dalamnya ada 2,37 juta yang aktif bertransaksi. Dalam artian aktif bertransaksi ini berarti mereka memang selalu jual beli gitu, tapi catatan secara digitalnya. Nah yang lainnya berarti sisanya ini adalah lebih kepada orang menyimpan untuk jangka panjang, beli, nyicil, misalkan beli 5.000. Jadi kalau di catat perdagangan fisik secara digital ini minimal bisa Rp5.000 pun sudah dapat gitu. Catatan setara berapa 0, sekian gramnya. Bisa nanti bertambah lagi terus sesuai dengan harga pada saat itu. Nah ini tentu saja menjadi catatan yang menarik tentu saja bagi kami mengingat bahwa saat ini pun sudah ada bullion bank yang kami harapkan ini juga bisa saling kemudian mengkombinasikan atau berintegrasi di mana konsep yang di bullion bank ini sebagai perbankan gitu ya, sifatnya menjadi bisa menabung, bisa deposito. Nah di sini kami adalah sifatnya menjadi sebuah e-commerce gitu. Yang di dalam mempertemukan dari para pedagang ini dengan kemudian dengan para nasabah ataupun konsumen yang berinvestasi. Namun demikian di sini tentu saja dalam perdagangannya ini ada ibaratnya verifikasi. Ada ibarat two step verification plus satu. Yang bila mana kalau misalkan saya bertransaksi ataupun masuk membeli emas, maka kemudian dicatat emasnya itu diverifikasi oleh lembaga clearing sejumlah karena nanti akan dijamin uangnya. Kemudian emasnya dicatat di custody. Nah di custody ini dalam hal ini misalkan PT Antam ketika daftar itu wajib menyimpan fisik emasnya di custody. Karena fisik emas yang ditransaksikan inilah 1:1 seperti itu. Nah kemudian setelah diverifikasi oleh clearing dan custody, maka kemudian ada fungsi bursa yang mencatat dari semua transaksi itu yang kemudian menjadi pengawasan semua dan nanti dilaporkan kepada Bapepti seperti itu, Mbak Safrina. Oke, kami ingin tahu juga Pak sebenarnya dengan kenaikan harga emas ini apakah emas berjangka juga berdampak signifikan artinya? Betul sekali, karena memang selama ini pun kita sudah mengatur perdagangan emas berjangka di Bapepti dari sejak Undang-Undang Perdagangan direvisi di tahun 2011 dan perdagangan emas berjangka pun ini terdampak dengan perkembangan harga emas fisiknya ini saat ini. Yang tentu saja kami harapkan ini justru
dengan peningkatan perdagangan emas fisiknya ini yang secara digital justru akan memperkuat likuiditas dari pasar perdagangan fisik emas yang saat ini untuk berjangkanya seperti itu. Kalau kita lihat tadi mungkin terkait dengan perdagangan fisik sendiri, mungkin saya juga lupa tadi menyampaikan beberapa catatan bahwa secara perdagangan tadi mungkin bisa melengkapi juga perdagangan emas ini naik karena memang juga dilihat dari perkembangan dari sisi masyarakat ya. Masyarakat ini Indonesia ini tentu saja masih lebih banyak, sekarang banyak masyarakat yang terutama dari sisi usia itu adalah dari 18 sampai 34. Nah transaksi emas ini pun sama, paling banyak ini adalah transaksi di usia 18 sampai 34. Jadi hampir 70% itu transaksi adalah di usia tersebut. Termasuk gendernya juga yang paling banyak biasanya laki-laki. Profesinya pun sekarang yang paling banyak transaksi adalah justru pelajar mahasiswa. Jadi ini terjadi memang edukasi yang sebenarnya cukup bagus untuk anak-anak muda yang sudah mau melek untuk berinvestasi tapi bukan hanya FOMO seperti itu, Mbak Fatina. Walaupun sebenarnya emas digital sama emas fisik signifikan perbedaan harganya jauh nggak Pak? Sebenarnya tidak terlalu jauh ya harusnya. Tidak terjauh Pak, karena kalau misalkan perdagangan fisik ini digital ini sebenarnya hanya catatannya saja kan. Oke. Nah ini harganya ngikut perkembangan emas secara fisik Oh, seperti Antam. heeh. Tapi memang kalau misalkan untuk terkait dengan perdagangan yang derivatif tadi, derivatifnya seperti berjangka tadi, itu pun harganya sama. Cuman perbedaannya adalah membelinya itu hanya kontrak atau lotnya, gitu seperti itu. Perbedaannya hanya di situ saja. Oke, Pak, tapi kan dengan maraknya banyak permintaan, ini bukan hanya banyak makelarnya Pak, tapi juga banyak yang akhirnya melihat ini sebagai fenomena investasi emas bodong gitu. Akhirnya banyak juga nih yang mempermainkan emas ini. Nah bagaimana Bapak Pepti melihat hal ini, memastikan keamanan perdagangan emas fisik berjangka di tanah air Pak? Iya. Untuk memastikan itu makanya kami terutama dalam hal perdagangan fisik emas secara digital ini salah satunya di sini hadir ada Antam. Waktu ketika memproses tentu saja hampir sama ketika sebuah platform itu untuk mendapatkan sebuah izin kan yang pasti persetujuan itu harus mempunyai izin sebagai penyelenggara sistem elektronik ya tentu saja dari Komdigi seperti itu. Dan kemudian inline kepada izin dari PSE itu juga salah satunya adalah ISO ya, 27001, 27017, jadi Cloud Privacy, Cloud Security 27018. Nah ini tentu saja supaya memberi keamanan bahwa platform yang diciptakan itu adalah platform yang sudah bagus sekali untuk kemudian tidak mudah dimasuki oleh hacker ataupun malware seperti itu. Dan kemudian dari sisi transaksinya juga untuk mengamankan itu maka ada manajemen risiko juga, salah satunya tadi yang kami sampaikan ada two-step verification, ada custody-nya untuk mengamankan dari sisi fisik emasnya, kemudian ada clearing yang untuk mengamankan dari sisi uang nasabah yang masuk ke dalam hal ekosistem tersebut. Kemudian ada bursa yang mencatat. Sehingga dalam hal ini platform seperti Atnam ini sebenarnya emasnya nasabah itu tidak dipegang oleh dari platform sendiri, benar-benar dipegang oleh custody-nya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan platform, dalam ini kalau Antam sih aman ya, karena Antam juga memproduksi emas. Misalkan platform yang lain lah ya, platform A misalkan yang sudah terdaftar di Bapepti. Kalau ada apa-apa, emasnya masih ada tersimpan di custody. Uangnya masih ada disimpan di clearing, seperti itu Mbak Safina. Oke baik, kita akan bahas lebih jauh lagi terkait hal ini, tapi saya ingin kembali ke meja 6 ke Pak Anton dari BSI, Pak Anton. Pak Anton, kita sudah membahas banyak sekali tentang emas. Nah kini saya ingin tahu juga tentang emas syariah, Pak. Bagaimana rencana BSI untuk bisa mengembangkan produk emas syariah di tahun 2026 dan bagaimana kita melihat tahun 2025 lalu, Pak, untuk emas syariah, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Safina. Jadi kalau kita lihat, kita refleksi dulu yang 2025 ya. Jadi alhamdulillah ya ketika di launching Bullion Bank di bulan Februari tanggal 26 kemarin itu, situasinya marketnya lagi bagus gitu ya. Sehingga kami di BSI itu mendapatkan ya banyak berkah juga ya. Dari mulai pertumbuhan angka penjualan, maupun juga pertumbuhan NOA ya, number of account dari nasabah-nasabah kita yang mulai melirik ke ke Bullion Bank ini. Kenapa?
Karena begitu ada rilis dari pemerintah, maka kan kesadaran orang terkait usaha bulian ini kan meningkat. Jadi alhamdulillah. Nah, ketika dulu kita rilis di awal, kita baru keluar dengan 2 produk, yaitu jual beli dan penitipan. Nah, alhamdulillah di akhir tahun kemarin kita sudah dapat izin untuk yang simpanan. Jadi insya Allah bulan Februari besok kita akan launching untuk yang simpanan. Kita sudah punya lah kira-kira customer base kita terkait dengan yang bisa kita convert jadi simpanan cukup besar juga dari transaksi-transaksi selama ini kita jalankan. Nah, mudah-mudahan selepas ini kita akan masuk ke produk yang keempat, yaitu terkait dengan pembiayaan. Nah, kaitannya dengan produk-produk yang ada di perbankan kami di BSI, itu kan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dari perspektif tadi Pak Damar jelaskan. Banyak yang samanya, tapi ada sesuatu yang berbeda karena kami berawal dari industri keuangan kan begitu ya. Jadi saya sempat ngobrol dengan Pak Hari, saya bilang Pak Hari ternyata ketika kita kenal dengan produk ini, kita kenal dengan pemain ini, maka kemudian kita bisa turunkan beberapa produk yang selama ini mungkin tidak tercapture dari 4 yang tadi itu, yang sedang POJK kan ada penitipan, jual beli, kemudian simpanan dan pembiayaan. Ternyata kita sekarang punya juga turunan-turunan apa namanya produk yang kaitannya dengan emas, tapi tidak termasuk dalam 4 kategori tadi. Contoh apa? Kami sekarang mulai ternyata banyak orang yang punya emas kemudian datang ke BSI dan kita bisa biayain dengan model pembiayaan beragunan emas. Tidak masuk dalam kategori tadi bulan yang 4, tapi menurut saya ini potensial juga. Karena apa? Kembali ke awal ya, mau saya raison d'être-nya pembentukan bullion ini kan untuk bagaimana emas-emas yang ada di masyarakat itu keluar dan kemudian masuk ke sektor keuangan sehingga memberikan nilai tambah terkait dengan ekonomi kita di Indonesia. Yang kedua, kami pun ternyata sekarang karena sering bermain dengan toko emas, banyak mulai toko emas kenal BSI dan meminta modal kerja ke kami. Saya kira ini menarik karena apa? Kalau kita bisa push modal kerja ke mereka, dan mereka bisa menjadi tangan-tangan kita untuk mengambil emas dari masyarakat, ini juga akan memberikan dampak yang juga luar biasa. Jadi buat kami kembali ternyata kaitan dengan bullion ini kita dapat 2 hal setidaknya di awal ini. Yang pertama terkait dengan deepening produknya, karena produknya bisa menurun terus, ada turunan produknya. Yang kedua juga deepening marketnya. Karena terus terang selama ini kami bukan orang yang banyak berhubungan dengan pedagang emas. Tapi sekarang ternyata membuka jalan kita untuk masuk ke pedagang emas. Tentu saja selain dengan hubungan dengan teman-teman Antam, dengan supplier emas yang lain ya. Tapi kemudian di hilirnya pun yang lebih rendah lagi, kita juga berhubungan dengan mereka. Bisa jadi ke depannya BSI juga bisa masuk ke produsen untuk yang penghasil perhiasan emas. Sehingga insya Allah dengan model-model seperti itu, Bank Syariah Indonesia bisa kemudian punya kemampuan membangun lagi ekosistem yang baru terkait dengan customer base kami. Yang berikutnya, dan ini yang mungkin menarik yang harus kita juga sampaikan terkait dengan syariah ini. Jadi harus ada, tadi kan terkait dengan psychological barrier ya, takutnya orang ini ada nggak sih emasnya gitu. Nah, kalau di syariah kami juga terikat dengan fatwa yang mengatakan jika jual beli emas itu, emas yang dijual harus emas milik BSI. Sehingga mau tidak mau sistem kami sudah di lock, karena kan kalau kita bicara audit syariah itu, dia sampai masuk ke sistemnya. Betul nggak sistemnya apa namanya sebagai turunan dari apa namanya kaidah-kaidah syariah. Sebagai contoh misalnya, kami tidak boleh menjual barang milik orang, harus milik BSI. Artinya pesanan kita ke apa namanya counterpart kita, ke supplier kita dan kemudian penjualan itu waktunya harus lebih dulu yang simpanan apa namanya pesanan kami kan begitu. Setelah itu ordernya oke, kemudian close masuk ke list kita dan segala macam baru boleh kita jual. Nah, jadi dari sisi itu insya Allah akan ada apa namanya keyakinan bahwa emas yang dijual oleh kita kepada nasabah itu adalah emas yang memang legit sudah kami miliki dan pasti emasnya ada secara fisik ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu apa namanya hal juga harus kita terus sampaikan karena betul di masyarakat itu sering ada pertanyaan. Pak, apakah emasnya ada nih yang ada dilihat di sini ini? Apakah emasnya mungkin belum Bapak kuasai juga? Nah, kalau kami di BSI pastikan bahwa emas itu sudah kami kuasai. Kurang lebih demikian Mas Syakir. Oke, kalau untuk inovasi digital sendiri Pak dari BSI untuk mendukung transaksi emas? Nah, ini juga menarik kembali ya kalau kita bicara digitalisasinya. Jadi dengan digital ini saya kira ada banyak hal yang menarik untuk masyarakat. Karena apa? Dengan digital praksi kita, maksudnya ukuran kita menjual emas itu kan bisa sangat kecil sekali. BSI ini bisa sampai jualan mungkin di 0,001 kali ya, karena sekitar 200.000 orang bisa beli emas juga. Kan nggak mungkin kalau kita beli emas fisik sebesar itu, artinya itu satu hal yang menarik dengan digital. Yang kedua,
kita sekarang kalau kita bicara digitalnya emas, jadi karena kami punya kompetensi terkait dengan transaksi keuangan, transfer, kemudian transfer many to one to many segala macam, kita pun juga lakukan ini ke emas. Dan alhamdulillahnya di nasabah-nasabah emas kami itu bisa bertransaksi di antara rekening mereka dengan menggunakan digital platformnya BSI. Jadi kalau dia bisa mau bayar dengan emas itu bisa, karena kita bisa kirimkan emas itu ke rekening yang sama di tempat lain. Nah yang kedua, dengan model digital ini ternyata ada market baru yang kemudian tertarik. Contohnya apa? Contohnya itu ada beberapa perusahaan yang mulai berpikir mereka bisa memberikan benefit ya terutama long term benefit untuk karyawan-karyawannya dalam bentuk emas. Sehingga mereka minta, "Pak boleh nggak nanti saya beli emas, mungkin belinya sekarang nih harga belum naik, nanti kita untuk misalnya kita kasih bonus di 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, nanti Bapak bagikan ke nasabah-nasabah Bapak, ke nasabah-nasabah kami, pegawai kami, kemudian nanti di-keep supaya dia tidak ambil dalam 1 atau 2 tahun mendatang." Nah itu kita create hal semacam itu dan ternyata marketnya ada gitu. Nah jadi ternyata dengan digitalisasi itu bukan cuma jangkauannya yang lebih luas, kemudian segmen customer-nya lebih banyak, tapi tadi itu market yang kemudian membutuhkan pun ternyata juga berkembang dengan lebih baik. Saya kira mungkin itu. Oke, saya ingin kembali ke Pak Damar terlebih dahulu nih. Pak Damar, ini kan tadi sama nih inovasi layanan, itu dari BSI. Kalau dari Pegadaian sendiri, inovasi layanannya seperti apa Pak? Saat ini Pegadaian tadi kalau lihat support by Tring. Tring ini adalah aplikasi Pegadaian dan saat ini baru kami meluncurkan 3 bulan lalu, bulan Oktober. Dan Tring ini segala sesuatu urusan emas jadi mudah dan aman. Jadi inovasi ini untuk Tring ini bisa menyampaikan bahwa masyarakat itu ayo kita mengemaskan Indonesia dengan menabung 10.000 pun bisa dalam bentuk emas di Tring ini. Dan Tring ini sama, jadi bisa sama fungsinya bisa transfer emas, bisa mau apa, dan Tring ini juga plafon dari aplikasinya di Pegadaian sehingga mau gade emas bisa di situ, mau minta tambah emas bisa di situ, mau nyicil emas bisa di situ. Jadi semuanya bisa lewat aplikasi ini dan ini untuk pelaku bisnis dalam arti apa tadi Bluean Bank tadi untuk deposito juga lewat Tring ini. Jadi lebih memudahkan masyarakat ataupun pedagang saat ini mau butuh emas berapapun lewat aplikasi ini bisa jadi. Jadi ini yang apa yang kami kembangkan lagi ke depan untuk ke depan dan untuk 2000-an dan di samping aplikasi Tring kami memperbesar, tentunya kami juga mempersiapkan untuk turunan dari Bullion Bank tadi. Misalnya tadi ETF Gold tadi kami masuk di situ karena kami punya vault yang kami sangat bagus keamanannya sehingga kami bisa sebagai custody untuk misalnya tadi di Bapeti, di Amtan, di tempat lain bisa menggunakan custody kami. Ada rencana untuk ekspansi fasilitas produksi juga berarti Pak? Ya jadi di samping itu tentu kami punya Gali 24. Gali 24 ini tadi dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baru 10 ton saat ini. Dan ke depan kami ekspansi hampir 2 kali lipat, insya Allah 15 ton bisa kami produksi di Gali 24. Termasuk dari 24 ini bisa untuk memurnikan. Jadi masyarakat yang mempunyai barang ataupun perhiasan yang lama, yang dia ada suratnya, yang segala macam bentuk asal emas, itu bisa kami terima dan kami refinery lagi. Jadi kami murnikan lagi jadi emas yang murni, kemudian kami juga cetak untuk ukuran gramasi mulai dari 0,01 gram, ada yang 0,5 gram, ada 0,1 gram untuk kami cetak dari emas-emas tersebut. Dan itu akan kami kembangkan kapasitas kami untuk pabrik dari emas kami ke depannya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ferry. Pak Ferry, kalau kita melihat tentang usaha Bullion ini, masih ada nggak sih Pak potensi yang memang belum tergarap gitu Pak dan mungkin itu akan dikejar di tahun 2026 dan apa kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk bisa mengakselerasi Bullion lebih baik lagi di 2026? Silakan Pak. Ya, saya rasa potensi itu ada bahkan sangat besar gitu ya. Pertama ini kita bisa dari beberapa faktor. Emas itu kan safe haven aset gitu ya. Pada saat ada ketidakpastian, maka orang akan beralih ke emas gitu ya. Ini kalau kita lihat dinamika, ini kalau kita kaitin dengan makro ya, saya suka pendekatannya Pak Prof. Rizwani tadi yang kayak makronya juga gitu ya. Kalau kita pakai orang makro, kita ngelihat sekarang dinamikanya sangat tinggi gitu. Di US misalnya, berbagai kebijakan Presiden Trump itu
itu juga tadi menjadi salah satu faktor. Lagi dinamika dengan US dengan Eropa misalnya, itu juga salah satu faktor. Jadi dari sisi potensi harga ke depan ada gitu ya. Yang kedua menarik sebenarnya tadi berbagai produk turunan pada saat kita pertama kali memperkenalkan produknya Bullion gitu ya. Tadi yang baseline-nya kan 4 ya, tapi udah disampaikan oleh Pak Anton tadi ternyata ada loh, yang mungkin setelah 4 produk Bullion ini ada, menumbuhkan pasar baru. Sehingga kemudian ada kebutuhan baru pun ada produk baru. Atau kemudian tadi seperti disampaikan oleh Pak Hari, dari 4 ini kemudian muncul ETF emas gitu ya, yang tadi underlying-nya emas juga, atau tadi tempatnya Pak Tirta gitu ya, dan plus tokenisasi misalnya. Itu kemudian meng-create juga tadi produk-produk baru. Yang lain layanan atau inovasinya gitu ya. Misalnya tadi ada ATM emas, atau tadi dengan platform digital, bahkan transfer antara rekening emas itu bisa kita lakukan. Seperti lazimnya kita menggunakan uang gitu ya. Sehingga sekali lagi ini yang kita lihat juga akan menimbulkan satu dorongan untuk masyarakat akan makin tertarik untuk meletakkan uangnya di dalam bullion bank gitu ya. Ini yang kita harapkan juga akan terus berkembang. Tentu dari sisi pemerintah kita akan berupaya untuk mensinergikan ini gitu ya dari berbagai inovasi layanan dan seterusnya. Itu kita kawal. Yang lain juga adalah tadi keterkaitan antar subsistem yang ada dalam ekosistem Bullion Bank. Ini juga kita coba kawal ya. Misalnya transaksi antara PT Freeport dengan Bullion Bank, apakah BSI atau Pegadaian gitu ya. Kemudian juga antara Bullion Bank dengan industri perhiasan. Atau yang menarik juga sebenarnya tadi antara Bullion Bank dengan tempatnya Pak Tirta di Bapepti gitu ya. Kenapa? Tadi saya lihat bertanya Pak Tirta ada karakter tuh, ada karakter yang berinteraksi atau yang terlibat di dalam perdagangan fisik digital emas itu seperti apa? Ini mungkin jadi referensi juga di teman-teman Bullion Bank yang lain, ini cocok nggak? Atau ini saling melengkapi gitu ya. Yang kedua adalah tadi jumlah nasabah yang ada di dalam sistemnya Pak Tirta. Itu juga besar sekali gitu. Yang kalau kita combine, kita sinergikan mungkin perdagangan emas ini dengan berbagai produk, berbagai lembaga kan tumbuh dan berkembang gitu ya. Yang lain tentu tadi komunikasi sinergi antar kami di kementerian juga itu kan kita perkuat gitu ya. Dengan tentu sekarang kita udah punya komunikasi yang baik dengan OJK, dengan Kemenperin, dengan teman-teman yang lain, dengan SDM dan seterusnya. Ini kita harapkan juga bisa terus kita perkuat sehingga seluruh ekosistem yang ada itu bisa bergerak satu irama gitu ya. Sehingga tadi harapannya kalau sekali lagi kalau menjawab itu saya optimis masih banyak ruang yang bisa kita dorong, kita perbaiki agar tadi yang kita harapkan atau Pak Presiden harapkan kontribusi Bank Bullion ini atau ekosistem Bullion ini bisa tadi benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan 8%, penciptaan lapangan kerja, yang penting juga pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat, oke baik. Terima kasih Pak Ferry. Saya ingin ke Pak Hari. Pak Hari, kalau kita berbicara tentang investasi dan OJK ini nggak lepas juga dari perlindungan konsumen ya. Nah jika metode-metodenya seperti ini nih, bagaimana OJK akhirnya menyiapkan sebuah instrumen untuk bisa melindungi konsumen ya? Ya, baik, terima kasih. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Damar, Pak Anton dan juga Pak Ferry. Arah ke depan kita terus dorong supaya LCK yang menjalankan Bullion ini untuk terus mengembangkan produk-produknya. Nah, tapi tentunya produk-produk yang dikembangkan itu juga harus mengikuti ketentuan yang ada sehingga perlindungan terhadap konsumen itu bisa dikedepankan. OJK telah memiliki POJK 22 tahun 2023 terkait dengan perlindungan konsumen di mana aturan tersebut untuk memperkuat bagaimana perlindungan terhadap konsumen itu dilakukan. Nah, contohnya adalah terkait dengan bagaimana produk itu bisa dijelaskan secara transparan, secara jujur, secara akurat, tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi niat baik dari si LJK untuk menjual produknya itu harus dikedepankan. Nah, kemudian juga terkait dengan mandat yang diberikan kepada OJK. OJK itu memiliki tugas untuk mengatur
untuk mengawasi, untuk melindungi konsumen. Dan terakhir Undang-Undang P2SK juga memberikan mandat untuk pengembangan dan pendalaman sektor keuangan. Nah, terkait dengan pengaturan dalam konteks bullion ini sudah ada POJK nomor 17 tahun 2024, di mana di dalamnya itu mengatur berbagai hal. Siapa saja yang bisa menjalankan kegiatan bullion ini? Emas apa yang bisa digunakan dalam transaksi bullion ini? Bagaimana proses perizinannya? Tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan itu seperti apa? Infrastruktur yang harus dimiliki seperti apa? Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola, kemudian tadi disinggung mengenai money laundering. Bagaimana kemampuan, bagaimana penerapan dalam anti money laundering tersebut. Bagaimana strategi anti fraudnya, juga termasuk juga penerapan perlindungan konsumen. Aturan ini menjadi landasan yang kuat untuk mencapai perlindungan konsumen yang semaksimal mungkin. Itu dari sisi pengaturan. Dari sisi pengawasan tentunya OJK akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan bullion ini. Jadi seluruh aspek yang menjadi tugas dari OJK tentunya akan terus dijalankan secara konsisten dengan mengikuti ketentuan yang ada. Dan terlepas dari itu juga OJK bersama juga dengan lembaga keuangan dan juga komponen stakeholder lainnya melakukan, ini sangat penting, edukasi dan literasi. Nah itu sangat penting sehingga katakanlah sekarang lagi rame beli produk terkait bullion, hanya ini ikut-ikutan saja, harus paham juga apa karakteristiknya, apakah dia memiliki kemampuan untuk menilai dari produk tersebut, seberapa besar risiko yang bisa dia tanggung dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kalau OJK sendiri sudah mengeluarkan izin berarti kan untuk untuk BSI maksud saya dan juga Pegadaian. Nah di 2026 ada izin-izin baru yang akan diterbitkan Pak? Ya tentunya kita mengharapkan semakin banyak LJK yang tertarik untuk terlibat di sini. Tapi tentunya bukan sembarang LJK ya, kita sudah menetapkan kriterianya dan mereka harus memiliki kemampuan infrastruktur yang memadai seperti tadi disinggung oleh Prof. Terkait, kalau saya naruh emas di sini aman nggak? Sehingga harus dipastikan bagaimana vaultingnya. Nah, kemudian juga terkait dengan kapasitas permodalannya. Apakah dia memiliki interaksi dengan pelaku emas di luar negeri, karena ini terkait dengan suplai emas dari likuiditas dan seterusnya. Jadi termasuk tadi yang saya sampaikan mengenai aspek prudensial, infrastruktur, mengenai penerapan manajemen risiko, tata kelola dan seterusnya. Jadi kita tentu akan menyambut baik kalau ada lembaga jasa keuangan lainnya yang akan, beberapa waktu ini informasi dari teman-teman ada beberapa yang sudah mulai nih. Mengajukan diri berarti ya Pak? Tanya-tanya dulu, mungkin mereka mau lihat dulu. Pegadaian, BSI berarti gimana minatnya nih. sebenarnya besar dong Pak? Minatnya ada? Yang jelas sekarang kan pasarnya sangat besar sekali nih. Orang yang mau ngantri ke BSI, tadi diceritakan BSI ataupun Pegadaian sangat besar. Nah tapi ya BSI dan Pegadaian siap-siap juga nih. Nanti muncul yang baru, ya muncul pemain baru berarti kompetisi akan semakin tough, berarti harus semakin meningkatkan kinerjanya, keamanannya dan seterusnya. Iya. Nah saya ingin kembali lagi ke Pak Damar terlebih dahulu sebelum saya ke BSI. Mungkin terakhir Pak untuk Pak Damar, bagaimana Bapak melihat proyeksi harga emas di Pegadaian di tahun 2026 dan strategi investasi emas di tahun ini bagi investor ataupun nasabah? Silahkan Pak Damar. Bicara masalah emas ini kayaknya 2026 masih angin yang mendukung ya, jadi kita lihat tentunya geopolitik dunia juga belum mereda, kemudian juga kita juga harga emas itu juga terpengaruh juga The Fed, mungkin nanti malam juga ada pengumuman baru, mungkin juga akan mendorong kalau yang dipilih si A tersebut bisa harganya bisa naik, bisa jadi. Tapi 2026 ini tentunya masih tumbuh emas dan ini masih menarik dan emas ini agak unik ya, meskipun nanti naik sesuatu saat dia akan turun, tapi turunnya itu enggak selalu gratis, kemudian bisa jangka panjang bisa naik lagi. Dan imbauan kami untuk masyarakat tentunya untuk investasi ya, segala macam investasi terutama untuk investasi emas
tentunya tolong sesuai dengan profilnya. Jadi sesuai dengan profil dalam arti kalau dia mampunya mau misalnya emas, mau kecil atau besar tolong disesuaikan. Mau cash atau mau cicil, monggo saja. Kalau mau cash ada, mau cicil kalau dia punya pendapatan tetap bisa mampu nyicil silakan saja. Jadi tentunya disesuaikan dengan profilnya, kemudian bisa jadi mau fisik mau digital, bisa jadi kalau dia masih belum percaya masa digital, ayo pakai fisik ada gitu kan, ya cari yang fisik, mau digital silakan digital yang bisa difisikkan juga ada. Jadi tolong sesuaikan profilnya. Di samping itu juga dalam investasi tentunya kami harapkan masyarakat juga tadi FOMO tadi juga boleh-boleh aja tapi tolong sesuaikan dengan diri sendiri, paham benar risikonya, kemudian produk-produk ini ke belakangnya seperti apa, harus benar-benar mengerti dan jangan terpancing dengan saat ini dengan adanya emas yang banyak ini, banyak sekali influencer yang kadang-kadang hanya sebatas pengetahuannya tapi akhirnya dia bisa menciptakan suatu yang tidak pas benar gitu. Jadi tetap harus tahu sumber yang asli mengenai investasi ini. Dan tentunya juga kalau dalam investasi ya portofolio investasi perlu diperhatikan. Tidak harus semua pindah ke emas atau diversifikasi lah ya Pak ya. Iya, jadi lebih lagi portofolionya dijaga lebih dari macam-macam dari investasi. Oke, baik, terima kasih Pak Damar. Itu dari Pak Damar dari Pegadaian. Kalau dari Pak Anton sendiri, bagaimana Anda melihat proyeksi harga emas BSI di 2026 dan saran strategi investasinya Pak? Baik, mungkin dari sisi saran strategi dulu ya Mbak Safina ya. Jadi pertama tentu saja, ini udah dikasih bocorannya nih sama Pak Ferry. Pertama menyimpan di BSI karena kan lebih aman kata insya Allah ya. Nah, disimpannya ada, barangnya ada insya Allah dan kemudian juga bisa dicek terus di di Beyond by BSI-nya. Nah yang kedua tentu saja kami di sisi BSI ya ingin menyampaikan juga bahwa ketika kita berinvestasi, karena kaitan dengan syariah juga, maka pastikan tujuannya untuk apa. Jangan sampai itu sifatnya spekulatif. Walaupun kita lihat juga ada beberapa yang pembeli-pembeli emas kita yang sifatnya juga memang trading begitu ya. Jadi short term beli, jual dan segala macam. Jadi saya sarankan itu kalau bisa tadi itu dalam perspektif mix portfolio dia mau kemana. Kalau kami di BSI punya beberapa arahan, contoh misalnya, jika orang mau menyekolahkan anaknya kan kita juga bisa sarankan dia untuk buka tabungan emas ini. Atau untuk naik haji, itu untuk tujuan-tujuan lain termasuk juga untuk tadi itu kalau ke beberapa company kita bilang, Pak ini bisa untuk nanti dana pensiun dari teman-teman sekalian. Nah yang berikutnya tentu saja kita juga akan memperluas strategi di tahun ini terkait investasi ini adalah penguatan di target market kami. Karena ternyata beberapa nasabah dengan segmen yang berbeda itu punya kepentingan yang berbeda. Ada yang sekedar saving gitu kan, kalau ada uang lebih disimpan, ada juga yang memang betul-betul murni di investasi. Walaupun sebagian tadi yang saya sampaikan ada yang kecil juga memang sifatnya juga mencari untung dalam model-model yang trading gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan harga, ini memang alhamdulillah karena kami sebenarnya bukan juga pemain yang cukup lama kalau dibanding Pak Damar kan jauh banget lah. Tapi kita mempelajari bahwa harga emas ini dalam 20 tahun terakhir itu kan terlihat menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Makanya saya selalu ingatkan ke nasabah kami, tolong ini untuk investasi jangka panjang. Karena kalau kita lihat misalnya tahun 2005 itu harga emas kita di Indonesia dalam rupiah hanya 153.000. Sekarang harganya sudah 2.441. Jadi kalau kita kenaikannya secara persentase dari 2005 sampai 2006 itu sekitar 1.492%. Walaupun kalau kita lihat dalam parsial misalnya per 5 tahunan memang kelihatan yang paling signifikan naik itu di paruh tahun 2020 sampai 2025 yang cukup tinggi di angka sekitar 172%. Sementara di paruh waktu 2010 sampai 2015 itu kenaikannya hanya 1,45%. Jadi ini harus juga dipahami oleh para investor kita bahwa harga emas itu seperti ini. Nah terus kemudian kalau tahun ini gimana? Kalau tahun ini saya lihat sih kelihatannya mungkin ya kalau lihat beberapa data dan segala macam rasanya mungkin harga emas masih dalam kondisi yang cukup baik seperti sekarang. Mudah-mudahan karena kita juga ingin tahun ini juga kita dipening lagi terkait dengan customer kita. Jadi kami ini memang untuk saat ini baru mencoba untuk mengkonversi nasabah kita yang belum paham emas menjadi paham emas. Kami punya sekitar 20 juta lebih nasabah yang saat ini bertransaksi emas di kami itu baru sekitar kurang lebih 600.000 orang saja. Jadi masih ada sisanya yang kurang lebih mungkin 19 juta lebih, nah itu kita akan coba dorong
untuk masuk ke dalam ekosistem emas. Nah ini insya Allah jadi itu yang kita akan lakukan dan mudah-mudahan tahun ini harga ini menjadi trigger yang juga membuat mereka akan masuk ke ekosistem emas secara lebih agresif gitu. Mungkin demikian, terima kasih. Baik kalau gitu, terima kasih banyak. Kini saya ingin ke Pak Handi dulu. Pak Handi, tadi kita sudah dengarkan diskusi dari para bullion bank, eh, pemangku kebijakan juga. Nah, saya ingin tahu mungkin ini juga akan menjadi diskusi penutup. Bagaimana nantinya strategi kolaborasi yang mungkin akan ditingkatkan lagi Pak? Antam bersama BSI, Pegadaian, atau mungkin bullion bank yang akan muncul di tahun-tahun berikutnya. Apalagi kolaborasi strategi yang akan dilakukan oleh Antam. Baik Mbak Safinas, terima kasih. Pertama kita berangkat dari tadi data yang ditampilkan oleh Pak Tirta, nah pengawas kami nih di pasar emas digital Pak Tirta. Tadi tampilkan data itu inline sama data Antam, di mana 3/4, kira-kira 3/4 customer emas merupakan Gen Z dan milenial. Generasi yang nggak mau pusing dengan nyimpen di mana ya. Generasi yang pengen punya ketenangan batin. Nah disitulah saya melihat shifting kita nanti di pasar Indonesia adalah emas digital. So, untuk emas digital, kuncinya bagi kami adalah menambah mitra untuk memperluas jaringan pemasaran. Tadi Bullion Bank itu pasti masuk dalam salah satu pipeline, tapi tentu tidak berhenti di situ. Selain selain Bullion Bank, kita juga sedang menjajaki kerjasama strategis dengan beberapa bank-bank ternama di Indonesia dan aplikasi-aplikasi ternama di Indonesia. Karena prinsipnya Antam saat ini kita bicara sudah punya aplikasi penjualan emas digital namanya aplikasi Antam Logam Mulia. Nah, di mana emas digital itu saya rasa kita semua yang di ruangan ini sepakat untuk perlu mengedukasi masyarakat. Gak usah ada keraguan karena 1:1. Saya sebelum boleh jualan brankas berencana aman kelola emas, saya mesti laporan sama Pak Tirta dulu. Pak Tirta, aku mau jual 100 kilo for the next month. Ini barangnya. Habis ada barangnya baru saya boleh jualan. Nah, sehingga emasnya fisiknya ada, dan masyarakat nggak usah khawatir kalau mau pegang fisiknya tinggal cetak bisa. Dan boleh dibandingkan harga cetak fisik itu sangat kompetitif ketimbang nyimpan di SDB misalkan karena terbatas juga. Nah kanal ini perlu kita perluas ke emas digital. Kemudian kedua terkait dengan penambahan point of sales. Saya rasa Bullion Bank ini kan juga part of BUMN. Antam juga BUMN, ini semua negara, ujung-ujungnya ke negara. Jadi kolaborasi yang sangat kuat ini bersama dengan Freeport dan para penambang-penambang lainnya, sama-sama nih kita ciptakan kedaulatan yang nyata. Emasnya emas Indonesia, terus di-convert oleh pabrik pemurnian Indonesia, lalu disalurkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Antam pada posisi siap, karena kapasitas pabrik pemurnian kami 500 ton. 500 ton dore setahun. Saat ini kita baru pakai 20%. So masih jauh dari cukup untuk menyerap tambang-tambang. Dan terakhir mungkin saya mau menyampaikan pada kesempatan ini perak ya. Kita jangan lupakan perak. Karena ekosistem hilirisasi Indonesia tidak akan pernah benar kalau peraknya kita lupakan. Perak itu kaitannya sama insentif perpajakan, kaitannya sama nentar dengan industrialisasi. Karena berbeda dengan emas, perak ini semi. Ada semi investment instrument, ada semi buat industrialization. Karena perak ini tergantung perhiasan, industri say solar cell, panel surya, dan tergantung untuk investment bar. Jadi itu juga mesti kita kembangkan bersama-sama bergandengan tangan memastikan perak dari Indonesia juga terserap. Jangan sampai lari keluar. Karena selayaknya kita, masing-masing daripada kita di ruangan ini, negara Indonesia seharusnya dalam kekayaan negara ada portofolio emas dan perak. Sebagai ketahanan negara, mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Nah itulah kedaulatan sesungguhnya bagi saya. Saat emas kita memang kita manfaatkan untuk negara. Saat masyarakat nggak bisa menyerap, ada standby buyer. Apakah Bullion Bank, apakah BI, whoever, supaya emasnya tidak keluar dari negara, termasuk perak. Perak itu sebagai gambaran hampir 100% industri solar cell di Indonesia mendapatkan kebutuhan bahan bakunya yang namanya silver paste dari impor. Ironi, padahal perak banyak di Indonesia. Nah itulah artinya hilirisasi tidak stop, tapi next level industrialisasi. Disitulah pemerataan ekonomi akan lebih kencang lagi. Kalau hilirisasi mungkin sebatas multiplier effect. Pemerataan ada di industrialisasi. Mungkin demikian dari saya. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Pak Tirta dulu. Pak Tirta, jadinya gimana? Tadi kan seringkali disebut tentang sinergi. Bagaimana mensinergikan perdagangan emas berjangka dengan upaya pemerintah juga untuk bisa mengembangkan ekosistem bullion ini?
Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Saya kira kolaborasinya sebenarnya dari sebelum ini sebenarnya kami pun di mana dalam ekosistem perdagangan fisik emas secara digital ini yang selama ini sudah ada, tadi saya sampaikan ada bursa, clearing custody, bahkan pengelola untuk penyimpanan emas ini sebenarnya beberapa custody kami sudah berkolaborasi dengan Pegadaian. Salah satunya Pegadaian tadi sampaikan juga bahwa siap, memang sebenarnya pun kami sudah memakai itu dari sebelumnya sudah menggunakan Pegadaian. Nah mungkin tadi seperti sampaikan juga dari eh, Antam, tentu saja ke depan tadi sampaikan Antam kolaborasi dan sebagainya. Jadi kami pun nanti untuk para pedagang fisik emas digital ini yang ada platform ini justru harapannya ini bisa inline juga berkolaborasi dengan dari Bullion Bank. Di mana sebenarnya fungsi dari perdagangan yang e-commerce ini justru bisa saling bisa melengkapi yang ada di Bullion Bank ini nanti ke depan. Nah harapannya dengan kekuatan ini justru masyarakat Indonesia akan diuntungkan dengan ekosistem perdagangan emas yang ada di Indonesia ini, dengan Bullion Bank termasuk dengan e-commerce-nya, yang dimana tentu saja masyarakat ini diberikan keamanan dalam hal ini untuk bertransaksi perdagangan emas bahwa fisik emasnya ada gitu seperti itu. Walaupun kalau di kami tadi sampaikan di chart tadi bahwa transaksinya itu jumlah usernya sampai 16 juta, kemudian transaksinya itu memang dari usernya banyak itu karena transaksinya memang yang paling banyak itu adalah 98% itu rata-rata adalah di bawah 1 gram dan di bawah 1 juta rupiah. Jadi memang orang memang ingin memulai intinya. Yang tadi disampaikan milenial tadi dan Gen Z ingin memulai. Nah tentu saja memang ada juga yang bertransaksi lebih besar tapi belum terlalu banyak. Nah harapannya itu kita perlu mendorong lagi nanti transaksi karena kan sebenarnya transaksi di sini tidak hanya perseorangan, bisa juga untuk korporasi. Nah kalau misalkan nanti korporasi tentu perlu kesiapan untuk kolaborasi dengan Bullion Bank seandainya nanti yang masuk ini adalah jumlah yang korporasi yang ingin mengambil dalam jumlah tonase yang cukup besar misalkan ya gramnya seperti itu. Nah kami harapkan nanti juga bisa masuk dalam nanti roadmap nanti pengembangan Bullion Bank sehingga nanti e-commerce-nya di perdagangan emas secara fisik ini bisa masuk ke dalam Bullion Bank itu. Oke, baik kalau gitu terima kasih. Saya ucapkan dulu selamat sore Pak Helen atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Nah kita sebenarnya masih ada sesi diskusi. Nanti sebelum ke Pak Helen saya ke sesi diskusi dulu. Mungkin di sini ada tamu yang ingin bertanya, ada yang ingin menyanggah, ada yang ingin memberikan pandangannya. Saya mungkin ke Prof. Irwandi dari Bank Bullion ini ada yang ingin ditambahkan Prof? Sudah cukup ya? Baik, ada lagi dari audiens? Oke, jika tidak ada saya langsung ke Pak Ellen kali gitu. Baik Pak Ellen, tadi kan kita sudah berdiskusi panjang sekali Pak Ellen, mulai dari tren harga emas, lalu kita membicarakan juga bagaimana potensi-potensi investasi ini, bagaimana upaya untuk bisa memenuhi produk permintaan baik di Indonesia ataupun di luar, lalu kita menutup dengan Bank Bullion ini. Nah, saya ingin dapat pandangan lebih luas lagi dari Pak Ellen, silahkan Pak Ellen. Terima kasih dan mohon maaf sangat terlambat sekali. Jadi memang dari pembicara-pembicara sebelumnya termasuk juga kolega saya Pak Ferry mungkin sudah menyampaikan emas merupakan salah satu sumber inflasi. Kita lihat kalau lihat data BPS di 2005 ya 2024 ke 2025 itu 58% dari inflasi emas. Maksudnya inflasi emas itu, nah itu berkontribusi di bawah 1%. Jadi ini memang mencerminkan dinamika yang sangat tinggi sekali. Kalau melihat datanya dari Pak Handi, dari Antam itu di 2024 itu sekitar 1,3 ya harganya. 2025 itu sekitar 1,5, sekarang 2 kali lipat. Nah ini mencerminkan banyak hal sebenarnya. Nah kalau kita lihat lagi data BPS yang menarik ya. Dan ini memang akhirnya kita lihat tumbuh dari budaya masyarakat sendiri juga. Yang tertinggi salah satu inflasi yang disebabkan oleh emas itu adalah provinsi Pak Hari Panca nih, Sumatera Selatan, Palembang. Karena memang dari sana Pak, dari budaya mereka juga dari dulu dari
tampilan, termasuk yang saya pakai ini selalu ada emas-emasnya. Jadi memang masyarakat sudah mulai memikirkan atau sudah mulai berpikir bahwa emas adalah salah satu sumber investasi yang sangat aman, safe haven. Dan itu kita lihat dari sisi demand ya, permintaan. Tapi kemudian itu tadi dari sisi supply sendiri banyak terjadi hal-hal yang memang di luar prediksi. Misalnya Antam sendiri yang mungkin 2023 cukup pasokannya, tetapi 2025, mohon maaf 2024, kemudian 2025 mengandalkan pasokan sebagian besar dari Freeport, kemudian Freeport ada persoalan, tambang Grasberg-nya bermasalah, sehingga pasokan yang diperkirakan sudah dikomitmenkan 30 ton lebih itu turun. Nah sekarang sudah mulai beroperasi kembali. Nah kemudian di Antam sendiri ada beberapa persoalan teknikal hukum yang mungkin akhirnya mereka stop dulu impor, sehingga itu juga mempengaruhi. Jadi di antara demand yang tiba-tiba tinggi, naik, masyarakat percaya betul pada emas. Ini juga tadi Bapak-Bapak juga melihat bahwa di bullion bank juga sudah berkembang dengan baik, pasokannya terbatas. Nah jadi dua sisi inilah yang kita lihat dan harus kita carikan solusinya. Saya yakin tadi Bapak-Bapak juga sudah mulai mengidentifikasikan banyak hal. Nah tentu kita berharap bahwa tren kepercayaan terhadap emas ini tetap dipelihara oleh masyarakat dan merupakan salah satu alternatif investasi yang aman ke depannya. Apalagi dengan situasi dinamika global yang ada saat ini. Tapi dari sisi sumber, pasokan, tentu badan usaha yang berkegiatan untuk menyediakan emas ini, seperti Antam, kemudian Aman dan lain sebagainya, nah itu tentu juga akan sudah mulai meningkatkan produksinya. Nah ini juga nanti satu titik kami yakin tetap akan ketemu, dan tentu dengan kenaikan harga emas ini memberikan manfaat juga kepada masyarakat ya. Tapi beyond dari itu, kita sebenarnya ingin mengembangkan bagaimana ke depan, kalau ada dari Bank Indonesia ini juga, kalau kita lihat dari cadangan bank sentral di dunia, Indonesia itu bank sentralnya sedikit sekali dibandingkan Amerika mungkin sudah 8.000 ton, China sudah 6.000 ton. Kita data pastinya belum dapat, tetapi diperkirakan sekitar di bawah 200-300 ton. Nah kalau ke depan dari sisi permintaan, kemudian ada satu central bank juga yang akan berada di belakang, sama seperti sistem perbankan, sehingga bullion bank ini makin lama makin stabil, ada satu sisi di belakangnya Bank Indonesia misalnya, yang untuk berada di belakang. Ini satu yang mungkin perlu kita kaji ke depan. Nah di sisi lain, dari sisi pasokan, kita sangat bersyukur Bapak Presiden perhatian betul dan peduli betul untuk menertibkan kawasan-kawasan pertambangan liar. Dan kita yakin betul bahwa peti-peti emas ini di daerah-daerah yang juga menjadi sebagian sumber bencana di 3 provinsi dan provinsi lainnya, ini sudah mulai akan kita benahi dan kita tindak. Nah kalau misalnya dari sumber peti itu, tentu namanya ilegal ya. Ilegal itu kan pasti nggak ada hitungan pastinya. Tapi kalau diperkirakan misalnya sekitar ada 100 ton atau mungkin kurang dari itu, tentu ini adalah potensi baru yang bisa nanti dikelola dengan baik. Nah kami percaya bahwa penataan pemerintah melalui penataan pertambangan, kemudian kita dukung nanti dengan ekosistemnya, jadi tidak hanya berhenti dari bagaimana sumbernya, dari ore-nya, tetapi juga dari sisi produksinya kemudian diproduksi di dalam negeri, dan kembali lagi Antam sedang menyiapkan yang untuk pabriknya di Gresik ya. Ini juga akan sangat nanti membantu untuk suplai emasnya ke depan. Jadi tidak bergantung lagi kepada ekspor. Nah kalau bisa ditata dengan baik, kemudian semua masuk dalam sistem, kemudian bullion bank-nya makin lama berkembang, kemudian ada Bank Indonesia atau mungkin juga nanti dana-dana pensiun jangka panjang yang bisa berada di belakangnya lagi memstabilkan harga itu, saya yakin emas ini menjadi tetap prospek yang paling baik nanti ke depan, tidak hanya sekedar bagi masyarakat bisa investasi, tapi dari sisi lain adalah kita mempunyai devisa emasnya semakin lama semakin kuat dan semakin tinggi. Tidak hanya di Bank Indonesia tetapi juga ada di bullion bank, ada di masyarakat. Sehingga
dinamika global seperti apapun, saya yakin kita tetap akan lebih stabil, lebih kuat, sehingga trust atau kepercayaan internasional untuk berinvestasi dan berusaha di tempat kita itu tetap bisa dipelihara, dan dengan demikian target kita untuk mencapai 8% itu bisa kita capai. Kami yakin bahwa kilo emas ini pasti bisa untuk mendukung menuju Indonesia emas. Oke, baik, terima kasih Pak Ellen. Pak Ellen, tapi mungkin di sini kita berbicara juga tentang proyeksi harga emas, Pak. Diproyeksikan harganya ini 10.000 USD per troy ounce. Nah, menurut Bapak kalau memang proyeksi ini benar terjadi gitu, apakah ini sesuai juga dengan fundamentalnya gitu? Karena kalau kita lihat harga 5.500 ini yang tadi saya sempat sampaikan di awal, itu diproyeksikan terjadi di pertengahan tahun 2026. Ternyata terjadi cepat sekali di Januari gitu. Kalau dari Pak Ellen sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Biasanya yang bisa memprediksi itu memang pemain emas. Oke. Saya tuh kebetulan nggak punya emas, tapi istri ada. Jadi eh, jadi tadi begini maksudnya. Ini kan demand-nya semakin lama tetap semakin tinggi, dinamika global semakin tidak ada kepastian, pasti emas itu menjadi alternatif. Ya, apalagi Presiden Trump semakin lama membuat policy-nya yang unpredictable. Jadi itu juga mempengaruhi, mungkin orang dahulu memegang US dollar, kemudian mungkin sudah memikirkan untuk tidak dalam bentuk US dollar, mereka beralih, dan itu pasti tercermin di pasar uang. Nah, kalau diprediksi yaitu tadi, sepanjang kita bisa memastikan supply dari bahan baku dan produksinya, terutama di dalam negeri, dan kita beruntung di akhir 2025 ada PMK. PMK itu yang tanda petik bisa menyetarakan bahwa daripada Anda ekspor, mendingan masuk di dalam dengan harga yang relatif sama, bahkan menguntungkan. Kalau tetap Anda ekspor ya kena pajak gitu loh. Jadi kan tinggal dari produsen mau dia ekspor atau tidak. Tetapi dengan adanya pengenaan bea keluar itu menjadi salah satu motivasi bahwa dari perhitungan harga, produsen pasti akan lebih baik dijual di dalam negeri. Nah, Antam sudah membuat komitmen dan menerima komitmen dari beberapa pelaku emas ini, dan itu akan menjadi input bahan baku. Nah, kalau input bahan bakunya tetap tercapai atau terjaga dengan tren kenaikan tadi permintaan, ya itu kan hukum supply and demand aja. Jadi kalau supply and demand-nya tetap bisa seimbang, tentu nanti shifting-nya tidak terlalu tinggi atau terlalu besar, jatuhnya pun juga tidak akan terlalu bawah. Jadi saya rasa sih prospeknya naik, kemungkinan masih akan naik karena situasi global, tetapi dengan adanya kepastian bahan baku dari Antam dan dari para produsen emas lainnya, ini bisa cukup mengimbangi permintaan pasar. Ya, baik, kalau gitu sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan untuk sesi kedua kita siang hari ini. Dan saya sepakat banget Pak dengan Pak Ellen, semoga emas ini bisa menjadi fondasi dari Indonesia emas. Betul ya Pak ya. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali usai jeda, tetap di Gold Outlook CNBC Indonesia.